رسول الذي لا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam Kitabul Adzkar, kita tentang zikir. Itu bab yang ke-245. Itu bab zikrullah ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muhtaji'an wa muhdithan wa junuban wa ha'idan illa al-Qur'ana fala yahillu li junubin wa la ha'idin. Yaitu bab yang menjelaskan tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dalam keadaan hadas, dalam keadaan junub ataupun haid, kecuali Al-Quran maka tidak halal bagi orang yang junub dan orang yang haid. Ini judul yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dan tentunya ini adalah pendapat beliau, di mana dalam judul ini disebutkan berzikir kepada Allah SWT dalam keadaan duduk, berbaring, dan dalam keadaan berhadas, dan dalam keadaan junub ataupun haid, kecuali Al-Quran. Beliau mengatakan kecuali Al-Quran maka tidak halal bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid atau wanita yang haid. Maka ini sebenarnya adalah persoalan yang berbeda pendapat para ulama, di mana para ulama sepakat kalau seandainya orang yang junub dilarang dari Al-Quran, adapun wanita yang haid maka sebagian ulama membolehkan mereka membaca Al-Quran dari hafalannya sendiri tanpa memegang Al-Quran. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Nawawi, di mana dalam bab ini Imam Nawawi sendiri menyebutkan ayat dan juga hadis yang sebenarnya tidak menunjukkan secara jelas tentang pendapat beliau, yaitu larangan bagi orang yang junub ataupun haid untuk membaca Al-Quran. Sini disebutkan dalil atau ayat dari surah Ali Imran ayat 190 dan 192. Allah SWT mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan adanya pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi orang-orang yang berakal. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah, mengingat Allah SWT dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah SWT atau dalam Allah SWT menciptakan langit dan bumi
dan apa yang kita lihat di langit dan di bumi, dan juga adanya pergantian siang dan malam atau malam dan siang, itu semua adalah menunjukkan kebesaran Allah SWT, kemahakuasaan Allah SWT terhadap alam semesta ini. Bagaimana Allah SWT menciptakan langit dan bumi, kemudian bagaimana Allah SWT memutar atau menggantikan malam dan siang dengan teraturnya. Maka ini semua menjadi tanda akan kebesaran Allah SWT. Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah SWT yang mengatur alam ini. Tentunya ini bisa diambil pelajaran bagi orang yang ulil albab, yaitu orang yang dia menggunakan akal mereka, orang-orang yang berpikir. Dan ini adalah salah satu tujuan Allah SWT memberikan kepada kita akal untuk kita berpikir, melihat kemudian merenungkan, mentadaburi akan alam ciptaan Allah SWT, di mana alam ini menunjukkan akan adanya Sang Pencipta, menunjukkan kemahakuasaan Allah SWT, di mana tidak mungkin alam yang begitu besar dan teratur tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang mengaturnya. Tentunya itu mustahil. Maka orang-orang yang mereka secara lisan mereka mengatakan tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada menurut mereka yang menciptakan, menurut mereka bumi ini atau alam ini terjadi begitu saja, ini adalah sebuah kedustaan yang nyata. Di mana alam yang begitu besar ini, yang begitu teratur, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Dan di dunia ini sendiri tidak ada sesuatu kecuali ada yang menciptakan. Ada masjid, ada rumah, pasti ada yang menciptakan. Segala alat yang kita lihat di hadapan kita, semua ada yang menciptakan. Kalau ada yang mengatakan masjid ini ada begitu saja, itu berarti tidak mungkin orang percaya. Mungkin kita dianggap orang yang melantur. Kalau ada yang mengatakan rumah itu ada begitu saja, tidak ada yang menciptakan, itu mungkin orang yang berpikiran itu kita katakan tidak normal. Lalu bagaimana orang yang mengatakan bahwasanya alam yang besar ini tidak ada yang menciptakan? Alam yang begitu teratur ini tidak ada yang menciptakan. Maka ini jelas dalil akal. Ketika orang benar-benar menggunakan akalnya, dia akan mengetahui akan adanya Sang Pencipta. Apalagi istilah fitrah, Allah SWT memberikan fitrah kepada manusia yang memberikan adanya Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan alladzina yadhkuruna, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah SWT dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin senantiasa dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah SWT kapanpun dia berada atau dimanapun, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan dalam keadaan apapun. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya zikir adalah amalan yang sangat mudah dan tidak ada batas, dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh tempat. Semua tempat dan semua waktu boleh kita berzikir. Ya, kecuali nanti akan disebutkan tidak boleh berzikir di hammam, di kamar mandi, atau tidak boleh berzikir dalam keadaan junub. Di sini baca Al-Quran kan? Yaitu tempat atau kondisi sangat sempit atau sedikit. Adapun selain itu maka kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Kemudian di sini disebutkan hadis dari Aisyah, yaitu hadis yang ke-1444. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
Qalat kana Rasulullah SAW yadhkurullaha ta'ala kulli ahyanihi rawahu Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW kata Aisyah senantiasa berzikir pada Allah, mengingat Allah di setiap keadaan. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka hadis ini dengan jelas bolehnya ya seseorang berzikir pada Allah SWT. Dan termasuk zikir itu adalah membaca Al-Quran. Di mana Nabi SAW itu senantiasa berzikir kapanpun, dimanapun. Maka hadis ini menjadi dalil bagi orang-orang yang sebagian para ulama yang mengatakan boleh berzikir atau baca Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Di mana Nabi SAW senantiasa berzikir dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk adalah zikir. Aisyah mengatakan di sini Rasulullah SAW senantiasa berzikir di setiap waktu. Maka adapun yang dikecualikan oleh para ulama yaitu membaca Al-Quran bagi orang junub, itu disebutkan riwayat dari Nabi SAW. Kemudian adapun bagi wanita yang haid, maka para ulama membolehkan membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Ini pendapat yang mudah-mudahan lebih kuat ya dalam di mana disebutkan oleh para ulama hadis-hadis yang melarang tentang membaca Al-Quran bagi orang junub atau haid itu dikatakan hadisnya tidak ada hadis yang sahih yang melarang itu, atau kalau ada yang sahih tapi tidak sharih. Tidak ada yang sahih. Kalau ada yang sahih tapi tidak sharih, sharih artinya tidak jelas atau tidak pasti pelarangan. Kemudian hadis selanjutnya di sini disebutkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurru syaitan. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengatakan kalau salah seorang di antara Anda mendatangi keluarga istrinya, maksudnya melakukan hubungan suami istri, kemudian dia membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan dari kami syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Faqudiya bainahuma waladun, maka ketika Allah SWT menakdirkan bagi mereka berdua seorang anak, lam yadurruhu syaitan, maka syaitan tidak akan mampu memberikan sesuatu yang membahayakan bagi anak tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim bagaimanapun dalam semua keadaan dia senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Bahkan sampai dia berhubungan suami istri pun dianjurkan berzikir sebelumnya, membaca bismillah, Allah membaca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim bagaimana dia setiap waktu dalam berbagai momen dalam kehidupannya senantiasa dia berzikir kepada Allah SWT, berdoa, mohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah SWT. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya syaitan senantiasa menggelincirkan manusia, senantiasa bersamai manusia, senantiasa mengikuti manusia dalam semua keadaan. Maka oleh karena itu, karena syaitan selalu mengikuti kita, maka hendaknya kita berlindung kepada Allah SWT dari syaitan. Bagaimana caranya?
Tidak ada jalan lain kecuali dengan berzikir pada Allah SWT. Maka zikir ini faedahnya kita mengingat Allah, di sisi yang lain menjauhkan kita dari syaitan. Syaitan akan lari dan jauh ketika kita berzikir. Tapi kalau kita lupa ataupun lalai, maka syaitan akan masuk atau akan ikut. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim mestinya tidak lalai, senantiasa berzikir pada Allah SWT, mengingat Allah SWT. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang yang senantiasa dia berzikir pada Allah SWT, maka akan dijaga oleh Allah SWT dia dan keluarganya atau keturunannya. Bagaimana kita ingin agar kita dan anak keturunan dijaga, maka berzikir pada Allah SWT. Itu salah satu cara. Mungkin kita tidak bisa selalu bersama dengan anak tersebut, ya, dengan kita berzikir dan mendoakan itu adalah cara kita menjaganya. Dan tentunya ketika kita berzikir dan berdoa berarti kita bertawakal kepada Allah dan menyerahkan anak dan keluarga tersebut kepada Allah SWT, maka Allah yang akan menjaganya. Ini menunjukkan bagaimana ya, orang tua dia senantiasa berzikir dan mendoakan dirinya dan anak dan keluarganya. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab ma yaquluhu inda naumihi wastiqadhihi. Itu apa yang dibaca oleh seorang muslim ketika tidur dan ketika bangun. Di sini sebutkan satu hadis, itu hadis dari Hudzaifah dan juga Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut wa yastayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur rawahu Tirmidzi. Hadis ini dari Hudzaifah dan Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berdua berkata bahwasanya Rasulullah SAW ketika mendatangi tempat tidurnya membaca Bismikallahumma ahya wa dengan nama Allah, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dan aku mati. Wa yastayqadha, maka ketika bangun maka beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu segala puji bagi Allah SWT yang telah menghidupkan kami setelah kami mati dan kepadanya dikembalikan atau dikumpulkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka ini doa ataupun zikir yang dianjurkan kita membacanya ketika tidur, ketika kita tidur dan ketika bangun tidur. Ini menunjukkan bagaimana kita ketika tidur kita dianjurkan berdoa. Dan juga akan ada nanti zikir-zikir yang lainnya. Ketika tidur kita dianjurkan berzikir, baca doa. Bangun tidur juga. Menunjukkan bahwasanya kita semua aktivitas itu dipenuhi dengan zikir dan doa. Mau tidur ada bacaannya. Bangun tidur ada bacaan. Ini menunjukkan ya, itulah Islam, agama yang sempurna yang mengajarkan segala sesuatu yang besar ataupun yang kecil. Kemudian bab selanjutnya yaitu fadlu hilaqiz dzikr wan nadbu ila mulazamatiha wan nahyu an mufaraqatiha li ghairi udhrin. Keutamaan halaqah dzikir dan anjuran untuk senantiasa ikut dalam halaqah tersebut dan larangan meninggalkannya tanpa ada udzur. Di sini disebutkan firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Allah SWT mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha
wala ta'du aynaka anhum. Yaitu Allah SWT mengatakan wasbir nafsaka. Hendaknya engkau wahai Muhammad bersabar bersama orang-orang yang senantiasa mereka berdoa kepada Allah SWT, Rabb mereka pada waktu bil ghadati, pada waktu pagi, wal asyi dan sore. Yuriduna wajhahu, yang mana mereka menginginkan wajah Allah, artinya mencari ridha Allah SWT. Wala ta'du aynaka. Janganlah engkau menganggap atau memandang sebelah mata mereka. Ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada Nabi SAW untuk senantiasa bersama para sahabat yang mereka senantiasa ikut Nabi SAW, ikut majelis Rasulullah SAW, yang kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin. Dan ini di Mekah ketika itu, yaitu kebanyakan yang ikut majelis Nabi itu adalah orang-orang miskin. Sedangkan orang kafir Quraisy, mereka tidak beriman, pemuka-pemuka mereka. Allah SWT merintahkan kepada Nabi, hendaknya engkau bersabar bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb-Nya, berzikir kepada Rabb-Nya, berdoa setiap pagi dan petang. Yang mereka melakukan itu semua yuriduna wajhahu, itu ingin mengharap ridho Allah SWT. Tidak ada yang lain. Maka jangan anggap remeh mereka. Jangan dipandang sebelah mata. Seperti ini. Maka ini menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah SWT. Keutamaan mengikuti majelis ilmu. Karena yang dimaksud dengan halaqatul dzikir di sini bukan hanya halaqatul dzikir yang di situ berzikir sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, membaca tasbih, takbir, tahmid dan sebagainya. Itu ya. Tapi lebih dari itu adalah zikir itu adalah membaca Al-Quran, di dalamnya ada tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran kemudian mempelajari tafsirnya, itu halaqah dzikir. Atau membaca hadis Nabi kemudian menjelaskannya, ini halaqah dzikir. Termasuk yang kita lakukan ini halaqah dzikir. Ini halaqah dzikir bukan hanya sekedar baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, bukan hanya itu. Tapi zikir dengan memahami apa yang dibaca, tentu itu lebih mulia. Di mana Nabi SAW itu senantiasa menyampaikan Al-Quran, pelajaran-pelajaran kepada para sahabat di Mekah gitu. Yang kebanyakan mereka, mayoritas mereka adalah orang-orang yang miskin. Maka Allah SWT katakan, bersabarlah engkau bersama mereka. Kemudian di sini disebutkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadu halumma atau halummu ila hajatikum fa yahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu ma yaqulu ibadi wa huwa a'lam ma yaqulu ibadi qala yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka fa yaqul hal ra'awni la wallahi ma ra'awka fa yaqulu kaifa law ra'awni qala yaqulun law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan fa yaqul famadha yas'alun qal yaqulun yas'alunaka al-jannah qal yaqul wa hal ra'awha qala yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'awha qal yaqul
Fakaifa law ra'awha? Qala yaqulun law annahum ra'awha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dama biha raghbatan. Qala famimma yata'awwadun? Qala yata'awwaduna minan nar. Qala fayaqul wa hal ra'awha? Qala yaqulun la wallahi ma ra'awha. Fayaqul kaifa law ra'awha? Qala yaquluna law ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Qala fayaqulu fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Qala yaqulu malakun minal malaika fihim fulanun laysa minhum innama ja'a li hajatin. Qala hum al julasa la yasqa bihim jalisuhum. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikatan sayyaratan fudala'a yatatabba'una majalisa dzikr fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum wa haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila as-sama' fa yas'aluhum Allah azza wa jalla wa huwa a'lam min aina ji'tum fa yaqulun ji'na min indi ibadin laka fil ardi yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Qala wa madza yas'aluni? Qalu yas'alunaka jannataka. Wa qala wa hal ra'au jannati? Qalu la. Ay rabbi. Qala fa kaifa law ra'au jannati? Qalu wa yastajirunaka. Qala wa mimma yastajiruni? Qalu min narika ya rabbi. Qala wa hal ra'au nari? Qalu la. Qala fa kaifa law ra'au nari? Qalu wa yastaghfirunaka fa yaqul qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru. Qala fa yaqulun rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fa jalasa ma'ahum fa yaqul walahu ghafartu humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa mencari, yang berkeliling di jalan-jalan mencari ahlul dzikir, itu orang yang berzikir kepada Allah SWT. Itu maksudnya majelis zikir, di mana dalam riwayat yang kedua, yaitu majelis zikir maksudnya yang senantiasa membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadu. Ketika mereka mendapati suatu kaum sedang berzikir kepada Allah SWT, sedang belajar ayat dan sunnah Nabi SAW, maka mereka saling memanggil dan mengatakan, marilah ke sini kepada apa yang kalian inginkan. Maka kemudian mereka mengepakkan sayap mereka sampai ke langit dunia. Kemudian Allah SWT bertanya kepada mereka. Dan Allah SWT lebih tahu tentang apa yang dilakukan oleh hambanya. Allah bertanya, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Kemudian para malaikat tersebut mengatakan, mereka memuji engkau, bertasbih kepada engkau, bertakbir kepada engkau, dan bertahmid kepada engkau, dan memuji engkau. Maka Allah mengatakan, apakah mereka melihat aku? Maka para malaikat mengatakan, tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu. Maka Allah SWT mengatakan, bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Maka para malaikat mengatakan, kalau seandainya mereka melihat engkau, pasti mereka lebih giat lagi beribadah.
lebih giat lagi dalam memuji engkau, dan lebih bergiat lagi dalam bertasbih kepada engkau. Maka maka kemudian mereka, para malaikat mengatakan, tidak demi Allah, wahai Rabbku, mereka tidak melihatnya atau belum pernah melihat. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana kalau seandainya mereka melihatnya, melihat neraka? Maka para malaikat mengatakan, kalau seandainya mereka melihat neraka, pasti mereka benar-benar sangat bersemangat beribadah, kemudian menjauhkan diri, berusaha menjauhkan diri darinya. Maksudnya, apakah mereka sudah melihat surga tadi? Belum. Kemudian mereka malaikat mengatakan, kalau seandainya mereka melihat surga, maka pasti mereka akan lebih semangat beribadah dan lebih bersemangat dalam beribadah dan ya giat beribadah, dan semakin besar keinginan mereka untuk masuk surga. Kemudian Allah SWT mengatakan, dari apa mereka berlindung? Kemudian dikatakan bahwasanya mereka berlindung dari neraka. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka sudah melihat neraka? Maka malaikat mengatakan, tidak, demi Allah mereka belum pernah melihat neraka. Bagaimana, kata Allah, kalau seandainya mereka melihat neraka? Maka malaikat mengatakan, kalau seandainya mereka melihat neraka, pasti mereka benar-benar lari darinya dan benar-benar takut darinya, dari neraka tersebut. Kemudian Allah SWT mengatakan, aku bersaksi kepada kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka, kata Allah SWT. Kemudian malaikat mengatakan bahwasanya ada di antara mereka itu si fulan yang mereka bukan dari mereka, maksudnya bukan yang ikut berzikir. Dia datang hanya untuk ada kebutuhan, tapi dia duduk di situ, tapi tidak ikut berzikir kepada Allah SWT, atau tidak mendengarkan. Kemudian Allah SWT mengatakan, mereka adalah kaum yang tidak rugi orang yang duduk bersama mereka. Mereka adalah kaum yang orang yang duduk bersama mereka tidak akan rugi. Artinya, walaupun orang itu duduk bersama mereka tidak ada kebutuhannya yang sama, tidak ikut berzikir atau tidak mendengarkan pengajian dan sebagainya, dia duduk saja, maka dia tak ikut mendapatkan faedah dari majelis tersebut. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah SWT memiliki malaikat yang senantiasa berjalan, memiliki keutamaan yang senantiasa mencari majelis zikir. Ketika mereka mendapati majelis di dalamnya ada zikir, maka mereka duduk bersama mereka. Kemudian mereka mengelilingi sebagian mereka dengan sebagian yang lain dengan sayap-sayap mereka, yaitu sayap malaikat, sampai memenuhi antara mereka dengan langit dunia. Dan apabila telah selesai, kemudian mereka naik ke langit, kemudian Allah SWT bertanya kepada mereka, dan Allah lebih tahu tentang mereka atau tentang apa yang mereka lakukan. Allah bertanya, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Maka mereka mengatakan, kami datang dari hamba-hamba engkau di bumi yang sedang atau di dunia. Selanjutnya mereka engkau. Kemudian Allah mengatakan, dari apa mereka meminta perlindungan? Mereka malaikat mengatakan, dari neraka engkau. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka sudah melihat nerakaku? Kemudian malaikat mengatakan, tidak. Bagaimana Allah mengatakan, bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Kemudian mereka malaikat mengatakan, mereka beristighfar kepada engkau, memohon ampun. Maka Allah mengatakan, sungguh aku telah
mengampuni mereka. Dan sungguh aku telah memberikan apa yang mereka minta semuanya. Dan aku telah memberikan perlindungan dari apa yang mereka mohon perlindungan darinya. Maka kemudian malaikat itu mengatakan, di antara mereka ada seorang hamba yang dia salah atau banyak dosa. Kemudian ini hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, tentang bagaimana malaikat Allah SWT itu ada yang mereka malaikat yang mereka di dunia ini diutus oleh Allah SWT untuk mencari halaqat dzikir, majelis zikir. Tentunya para malaikat mereka tinggalnya itu di langit. Tentunya jumlah malaikat sangat banyak. Nabi SAW mengatakan tidaklah sejengkal dari langit kecuali ada setiap jengkal dari langit ada malaikat yang bersujud, yang ruku, yang bertasbih kepada Allah SWT. Kita bisa bayangkan betapa banyaknya malaikat itu. Setiap jengkal dari langit itu ada malaikat, kata Nabi SAW, yang beribadah kepada Allah SWT. Dan itu di 7 lapis langit. Dan tentunya langit lebih besar daripada bumi yang kita tempati ini. Dan di langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur yang di setiap harinya masuk 70.000 malaikat yang tidak kembali. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, kemudian keluar, kemudian tidak akan masuk lagi ke situ. Terus berganti. Menunjukkan malaikat sangat banyak. Kemudian ada malaikat yang mereka ke bumi. Ada malaikat yang menjaga kita, yang mencatat amal baik buruk kita. Setiap manusia ada malaikat yang mencatatnya. Setiap manusia ada malaikat yang menjaganya. Kemudian ada malaikat yang mereka mencari halaqah dzikir. Maka kalau kita perhatikan, kita renungkan betapa ya malaikat jumlahnya sangat banyak. Hanya Allah SWT yang tahu ya jumlah mereka. Tapi ini gambaran betapa banyaknya para malaikat. Di mana salah satu mereka adalah mereka ingin mendengar orang yang berzikir pada Allah, orang yang membaca Al-Quran, orang yang pelajari Al-Quran ataupun pelajari hadis Nabi SAW. Maka ketika ada majelis ilmu, maka para malaikat itu datang. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah SWT dan mencari ketaatan dan mencari majelis ketaatan. Berbeda dengan iblis atau syaitan yang mereka adalah sebaliknya. Makhluk yang dia melakukan kejahatan, kedurhakaan dan ingin dan suka mencari majelis yang di dalamnya ada maksiat dan dosa. Maka malaikat tidak. Maka malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah SWT, taat dan patuh. Dan senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Maka mereka senantiasa mencari halaqah untuk berzikir kepada Allah SWT, halaqah ilmu dan sebagainya, atau yang sejenisnya. Ketika mereka mendapati, mereka duduk ikut. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih bahwasanya setiap hari Jumat malaikat ikut mendengarkan khutbah di setiap masjid, semua masjid di dunia ini yang setiap hari Jumat khutbah Jumat, setiap malaikat ada yang mencatat orang yang hadir di salat Jumat, kemudian dia mendengarkan khutbah. Ada yang malaikat yang mencatat amal baik buruk kita yang dia bergantian dengan malaikat malam dan siang. Maka di sini faedah dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya malaikat itu memiliki sayap ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu bukan hanya ruh tapi juga jasad. Ada yang berkeyakinan bahwasanya malaikat itu hanya ruh saja, tapi dalam hadis ini jelas-jelas disebutkan bahwasanya malaikat memiliki sayap. Sayap yang juga Allah sebutkan dalam surah Fatir, bahwasanya Allah SWT menciptakan malaikat dengan memiliki sayap. Berarti ada fisik. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan majelis zikir, majelis yang di situ diagungkan nama Allah SWT, disebut nama Allah SWT. Di mana majelis itu?
dalam majelis yang diberkahi oleh Allah SWT, yang dinaungi oleh malaikat. Jadi disebutkan bahwasanya para malaikat itu berkumpul sampai memenuhi langit dunia. Malaikat itu memenuhi apa? Malaikat itu memenuhi majelis tersebut sampai penuh langit dunia. Ini semua adalah yang gaib, kita tidak lihat. Tapi ini berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Di mana Allah SWT bertanya kepada malaikat, apa yang mereka minta? Surga. Bagaimana kalau mereka melihat? Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada orang yang di dunia ini yang masuk ke dalam yang sudah pernah melihat surga ataupun neraka dengan mata kepalanya. Kecuali Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia menghadirkan dalam dirinya, ketika dia beribadah, menghadirkan bahwasanya ketika dia beribadah itu dia meminta surga Allah SWT, kemudian dia hadirkan, maka dia akan lebih bersemangat untuk beribadah. Kalau seorang hanya beribadah sekedar melakukan saja, melakukan rutinitas dan sebagainya, maka itu ya biasa saja. Tapi kalau seseorang melakukan ibadah itu dengan menghadirkan bahwasanya di hadapannya ada surga, bahwasanya dia ingin masuk ke dalam surga Allah SWT, maka tentunya itu akan membuat dia bersemangat beribadah. Ini salah satu yang membuat seorang bisa bersemangat beribadah ketika dia menghadirkan bahwasanya dia kenapa beribadah ingin masuk surga yang tempat penuh kenikmatan. Sebaliknya, seorang ketika dia menghadirkan dalam dirinya neraka, maka dia akan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dia ingat akan neraka Allah SWT. Hadir dalam dirinya, dalam pikirannya, maka dia akan jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dia ingat akan neraka Allah yang sangat dahsyat. Maka kenapa kita kadang lalai dari beribadah kepada Allah SWT? Karena kita lalai dari mengingat surga Allah SWT. Karena kita hanya seolah-olah beribadah itu hanya sekedar yang melakukan kewajiban atau rutinitas saja. Sehingga tidak ada semangat dalam beribadah. Baik semangat dalam meningkatkan kualitas ibadah ataupun jumlahnya, kuantitas. Bagaimana kita bisa bersemangat meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah dengan kita menghadirkan bahwasanya kita beribadah untuk masuk surga Allah SWT. Tempat yang penuh kenikmatan. Ini yang akan membuat kita bersemangat. Kalau kita menghadirkan itu dalam diri kita, kita lebih semangat beribadah. Sebaliknya juga tadi, bagaimana kita bisa jauh dari perbuatan dosa dan maksiat kalau kita menghadirkan dalam diri kita neraka Allah SWT. Kita ingat itu. Jika kita ingin melakukan yang dilarang oleh Allah SWT, kita ingat ada neraka Allah SWT yang panasnya 70 kali lipat lebih panas dari api dari api dunia. Kalau kita menghadirkan itu, maka kita mungkin tidak akan mendekati maksiat apalagi melakukan. Maka ini menunjukkan betapa kita sangat penting untuk berzikir. Berzikir di sini maksudnya mengingat akhirat, mengingat surga dan neraka. Yang dengan itu kita di satu sisi bersemangat dan beribadah kepada Allah SWT, dan di sisi yang lain kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian juga faedah dari hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia berada di majelis ilmu, majelis zikir, apa yang dia minta di majelis itu dikabulkan oleh Allah SWT. Apa yang dia minta, dia berdoa di majelis tersebut ketika dia hadir di majelis ilmu atau majelis zikir, dikabulkan oleh Allah SWT. Karena doa ketika itu mustajab, diaminkan oleh malaikat, karena majelisnya itu dihadiri oleh malaikat. Kita bisa bayangkan majelis ilmu dihadiri oleh malaikat, berarti menunjukkan majelis itu penuh keberkahan. Dihadiri oleh makhluk yang paling bersih, yang paling suci. Malaikat tidak pernah melakukan dosa. Maka
Ini menunjukkan keutamaan di majelis ilmu. Walaupun yang hadir sedikit, tapi malaikat banyak yang hadir. Makanya seorang ketika dia misalnya dalam majelis ilmu, walaupun yang hadir sedikit, kita bisa lihat para masyayikh. Mungkin yang hadir pengajian cuma sedikit, Anda 1-2 orang saja, tapi tetap dia menyampaikan pelajaran, baik itu di Masjid Nabawi dan sebagainya. Kenapa? Karena beliau mungkin ingat hadis ini, bahwa bagaimana majelis itu dihadiri oleh malaikat sampai penuh langit dunia. Maka walaupun yang hadir sedikit, itu tidak membuat seorang itu patah semangat dalam menyampaikan pelajaran para ulama. Kenapa? Karena yang hadir itu hakikatnya bukan hanya manusia, tapi malaikat yang hadir ketika menyampaikan Al-Quran ataupun ayat ataupun hadis Nabi SAW. Ini kemudian juga faedah dari hadis ini, bahwasanya orang yang hadir di majelis ilmu atau majelis zikir diampuni dosanya, mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Ketika mereka meminta kepada Allah, meminta ampun kepada Allah SWT, maka diampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, majelis ilmu adalah majelis yang mulia, yang di situ seorang ketika dia minta kepada Allah, dia akan diberikan apa yang dia minta. Dia minta ampunan, diampuni oleh Allah SWT. Bahkan orang yang hadir saja, dia hadir saja yang kadang mungkin dia hanya lewat saja dan sebagainya, dia tetap mendapatkan fadilah, keutamaan dari majelis ilmu. Ini menunjukkan bahwa majelis itu memang majelis yang penuh berkah. Orang yang hadir di situ mendapat keberkahan. Makanya kita lihat bahwasanya para ulama terdahulu bagaimana mereka bersemangat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis para ulama hadis dan sebagainya. Duduk di majelis ilmu, menulis, mendengarkan dengan baik. Kenapa? Karena tidak hanya yang diinginkan faedah dari sisi dunia, dari sisi ilmu, tapi juga faedah dari sisi akhirat, bagaimana mereka mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Maka hendaknya kita ya bersemangat ketika ada majelis-majelis ilmu. Kalau kita bisa datang, harus datang. Kenapa? Kita hadir saja itu dapat keberkahan. Hadir saja di majelis itu dapat keberkahan gitu. Ini menunjukkan ya keberkahan dari majelis ya, yang majelis itu kita hadiri. Kemudian hadis selanjutnya, hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan juga hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqumu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man rawahu Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah SWT, mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kecuali malaikat mengelilingi mereka dan Allah SWT memberikan rahmat kepada mereka dan juga memberikan kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan, dan Allah SWT menyebutkan mereka di sisinya, menyebutkan mereka di hadapan orang atau di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Maka ini keutamaan zikir, keutamaan majelis zikir, majelis ilmu. Di mana kata Nabi SAW, seorang yang dia duduk di majelis ilmu, majelis zikir, yang di situ yang disebut apa di majelis ilmu ya? Perkataan Allah, perkataan Rasul, tidak ada yang lain. Maka Allah SWT menurunkan kepada mereka malaikat yang senantiasa mengelilingi mereka, menjaga mereka. Maka majelis ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat. Ya, sekali lagi mungkin kita nggak lihat, ya jelas kita nggak lihat. Tapi ini Nabi SAW yang beritakan, kita wajib mengimaninya. Maksudnya majelis ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat, dijaga oleh malaikat. Nah, kalau malaikat yang jaga, kita takut sama siapa?
Ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diberikan kepada mereka rahmat kasih sayang Allah SWT. Orang yang hadir di majelis ilmu disayangi oleh Allah SWT. Jadi kalau kita ingin disayangi Allah gimana? Hadir di majelis ilmu, enggak ada lain. Kenapa? Itu majelis Allah, majelis ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, bagaimana caranya? Hadiri majelis ilmu. Majelis yang di situ disebut nama Allah, disebut ayat dan hadis Nabi SAW. Itu. Ini keutamaan. Semua kita pasti ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya? Hadiri majelis ilmu. Ini Nabi SAW yang sebutkan. Orang yang hadir majelis ilmu, dia akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah berikan kepada mereka ketenangan, ketenangan jiwa. Ketenangan di dunia dan di akhirat. Orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, dia mendapatkan ketenangan di dunia dan di akhirat. Diberikan ketenangan oleh Allah SWT. Berbeda dengan orang yang mungkin tidak pernah hadir di majelis ilmu, mungkin dia banyak persoalan dan sebagainya. Tapi seorang yang dia ikut majelis ilmu, maka dia akan lebih mendapatkan ketenangan di sisi Allah. Kemudian wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah SWT menyebut mereka, yaitu menyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu di hadapan para malaikat, di sisinya. Subhanallah, ini sebuah keutamaan. Kita yang hadir di majelis ilmu, nama kita disebut di langit. Coba kalau nama kita disebut sama presiden gimana? Atau gubernur. Oh, nama saya disebut sama ini. Wah, mungkin kita senangnya minta ampun. Berarti presiden kenal dengan saya. Itu padahal dunia, itu padahal manusia. Yang mana ya manusia tidak bisa memberikan manfaat mudarat sedikit. Bagaimana kalau nama kita disebut sama Allah di hadapan para malaikat? Oh, itu di dunia hambaku si fulan hadir di majelis ilmu. Disebut namanya. Maka orang yang senantiasa sering disebut namanya di langit, dikenal oleh penduduk langit. Makanya disebutkan dalam hadis Bara Ibn Azib tentang ketika seseorang dicabut nyawanya, ketika datang malaikat mencabut nyawa seseorang mukmin, maka dicabut nyawa tersebut, kemudian diambil, dibawa oleh malaikat ke langit, dan disebutkan ketika diketuk pintu langit, siapa ini yang roh siapa yang Anda bawa? Si fulan bin fulan. Dibukakan pintu langit. Roh siapa ini? Fulan bin fulan. Yang dia apa? Sering disebut namanya di langit, maka dikenal oleh penduduk langit. Maka kita ya nggak perlulah dikenal sama penduduk bumi, karena nggak ada faedahnya kita terkenal di bumi. Justru banyak fitnah, tidak bermanfaat buat dunia dan akhirat. Justru kadang membahayakan dunia dan akhirat. Tapi yang lebih penting adalah nama kita disebut oleh Allah di langit sana, subhanallah. Wa dzakarahumullah fi man indah, disebut fulan bin fulan hadir di majelis ilmu. Disebut, ditulis nama oleh malaikat, subhanallah. Ini yang lebih penting. Kalau seandainya satu hadis ini saja yang menjadi fadilah keutamaan hadir di majelis ilmu, sudah cukup sebenarnya untuk kita senantiasa hadir di majelis ilmu. Kalau cuma satu riwayat Muslim saja ini hadis yang menunjukkan keistimewaan, keutamaan untuk hadir di majelis ilmu, rasanya sudah cukup ini menjadi motivasi dan dorongan bagi kita untuk hadir di majelis ilmu. Kalau nggak ada hadis yang lain seperti hadis yang sebelumnya, cukup hadis ini saja. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan orang yang hadir di majelis ilmu, dia dikelilingi, dijaga oleh malaikat, dia diberikan oleh Allah SWT rahmatnya, diberikan oleh Allah SWT sakinah, ketenangan. Allah SWT sebut namanya di hadapan para malaikat, dibanggakan. Itulah hamba-hambaku yang di dunia. Kita dibanggakan oleh Allah SWT di langit sana, itu jauh lebih hebat tentunya daripada yang lain. Status sosial yang kita miliki hari ini tidak ada. Status yang paling tinggi pun tidak bermanfaat sedikit pun. Daripada lebih baik apa? Disebut nama di langit.
daripada status yang paling tinggi di dunia. Karena itu tidak ada manfaat. Tapi kita disebut oleh Allah SWT, fulan bin fulan, ini hambaku. Kita diakui oleh Allah sebagai hamba saja itu sudah hebat. Kita mengaku sebagai hamba Allah. Diakui atau tidak? Kita mengaku umat Nabi, diakui enggak sama Nabi? Kalau mengaku saja semua orang bisa ngaku. Mengaku itu enggak istimewa, tapi diakui oleh Nabi jadi umatnya itu yang paling istimewa. Sekarang kita mengaku hamba Allah itu enggak istimewa. Tapi diakui oleh Allah, ini hambaku loh. Ini yang paling istimewa, yang tidak bisa dibeli. Enggak bisa dinilai. Ketika seorang diakui oleh Allah SWT sebagai hambanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika ya, yang paling tinggi kata Rasulullah SAW yaitu ketika beliau diakui sebagai hambanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Qul Abdullahi wa Rasul. Katakan Muhammad itu adalah hamba dan Rasulnya. Hamba Allah. Jadi hamba Allah itu menjadi titel yang paling tinggi daripada seluruh titel. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT adalah fadilah keutamaan yang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menjadi, kalau kita renungkan katanya. Dan ini Allah SWT menyebutkan hamba-hambanya di hadapan para malaikat sebagai bentuk balasan. Hamba itu sedang berzikir pada Allah, senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan mengingat dia. Nah, itu disebut al-jaza min jinsil amal. Kalau kita berzikir pada Allah, maka Allah akan mengingat kita lebih baik daripada kita mengingat Allah. Mungkin kita berzikir, mungkin kadang lupa dan sebagainya. Tapi Allah lebih baik lagi. Ini keutamaan berzikir. Bagaimana Allah SWT menyebutkan kalau kita berzikir di dunia ini mengingat Allah SWT di tempat atau di majelis yang tentunya Allah SWT akan menyebutkan orang yang mengingatnya di majelis yang lebih hebat daripada majelis di dunia, yang dihadiri oleh para malaikat, makhluk Allah SWT yang suci dan bersih. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Abi Waqid Al-Harithi Ibni Auf radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu idh aqbala salatatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah SAW wa dhahaba wahidun wa waqafa ala Rasulillah SAW fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha wa amma al-akhar fajalasa khalfahum wa amma thalis fa'adbara dahiban falamma faragha Rasulullah SAW qala ana ukhbirukum anin nafari thalathati amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah ilaihi wa amma al-akhar fastahya Allah minhu wa amma al-akhar fa'arada Allah anhu muttafaqun. Hadis dari Abi Waqid Al-Harith Ibni Auf radhiyallahu ta'ala anhu anna bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika pernah duduk bersama para sahabat di masjid. Rasulullah duduk di masjid bersama para sahabatnya. Kemudian ketika itu datang 3 orang sahabat lain. Kemudian dari 3 orang ini 2 orang mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian yang satu pergi. Jadi datang 3 orang ke masjid, 2 orang mendekat kepada Nabi, masuk masjid, kemudian yang satu malah pergi keluar. Kemudian dari 2 orang ini yang datang mendekat kepada Nabi, salah seorang di antara mereka melihat tempat yang kosong di majelis Nabi, kemudian beliau duduk di situ. Adapun yang lain, yang kedua, maka dia duduk di belakang majelis. Adapun yang ketiga, maka dia pergi pulang. Setelah Nabi SAW selesai dari berbicara, ya Nabi duduk sedang berbicara, para sahabat mendengarkan. Maka melihat kejadian tersebut,
Ya, ketika Nabi berbicara tersebut ada 3 orang yang datang, 2 orang masuk kemudian ikut, 1 orang ikut di majelis, 1 orang di belakang, 1 orang lagi keluar tidak jadi ikut. Setelah Nabi SAW selesai berbicara, maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian mau aku beritakan tentang 3 macam orang atau 3 keadaan orang. Yang pertama kata Nabi, orang yang dia datang kepada Allah, maka Allah pun datang kepadanya. Yang kedua, orang yang dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga, orang yang dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka Nabi SAW di sini menceritakan orang yang barusan datang. Tapi Nabi tidak menyebut langsung. Dan ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika ingin menyampaikan pelajaran atau nasihat, itu tidak perlu menyebut nama. Dan itulah yang sebaiknya. Ketika kita memberikan nasihat, tidak perlu disebut nama orang. Kita ingin menceritakan, tidak perlu disebut namanya. Karena tentunya itu, kalau itu aib, ya, dikhawatirkan akan ribah, kecuali memang dia melakukan perbuatan yang kita harus menjauhkan diri darinya. Seperti perbuatan dosa besar atau perbuatan bid'ah yang harus kita jauhi. Dan itu dalam hal mentahdzir. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu disebut. Kalau kita memberikan nasihat, ingin menyampaikan, sebut saja kriteria atau perilakunya saja, tanpa kita menyebut pelakunya. Tidak perlu disebut. Karena yang kita inginkan orang meniru perilaku yang baik, meninggalkan perilaku yang buruk. Itu intinya atau tujuan. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, menceritakan. Padahal Nabi melihat kejadian ini ya, ketika Nabi berbicara. Tapi Nabi SAW menjelaskan ada 3 macam orang yang dia datang kepada Allah, maka Allah datang kepadanya. Artinya ada mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepadanya. Yaitu orang yang dia tadi melihat Nabi sedang berbicara, maka dia lihat ada tempat yang kosong di majelis, beliau duduk di situ. Maka itu artinya dia datang kepada Allah, maka Allah pun mendatanginya, artinya menerima kedatangannya dengan dia duduk di majelis. Memang dia niatnya untuk hadir di majelis itu. Maka Allah tempat untuk duduk, melihat tempat yang kosong. Adapun yang kedua, dia malu. Akhirnya dia duduk di belakang majelis, di belakang. Dia malu kepada Allah, malu untuk hadir di majelis, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga, dia berpaling, meninggalkan majelis ilmu, maka Allah berpaling darinya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu sebagaimana disebutkan al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana balasan itu sesuai dengan amal. Balasan sesuai dengan amalan. Makanya tadi disebutkan ketika kita banyak berzikir pada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Itu al-jaza min jinsil amal. Artinya perbuatan akan dibalas dengan sesuai dengan apa? Balasan akan diberikan sesuai dengan amalan kita. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan ingat kita. Nah, di sini disebutkan bahwasanya orang yang dia datang kepada Allah SWT, Allah datang kepadanya. Artinya al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan. Maka kalau kita melakukan yang baik, Allah berikan yang baik. Seorang ketika dia berniat belajar, maka ada tempat untuk belajar. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ya niat seorang ketika dia ingin berniat untuk hadir ke majelis ilmu, akan ada kesempatan, akan ada kemudahan yang Allah berikan. Ketika dia datang melihat tadi seolah-olah masjid itu penuh,
Tapi ternyata dia dekatin, ternyata ada tempat yang masih kosong. Karena melihat dari jauh saja, oh udah penuh ini. Ternyata, tapi keinginan kuat untuk hadir ada. Akhirnya dia diberikan oleh Allah SWT tempat. Ini menunjukkan niat kita. Bagaimana kita memang kalau kita punya niat, maka Allah mudahkan urusan. Tapi kalau nggak ada niat sulit. Maka yang kedua, dia malu. Ini juga Allah malu kepadanya. Artinya apa? Ya, dia duduk di belakang saja lah. Ini menunjukkan bahwasanya yang paling utama dalam majelis ilmu adalah duduk di depan. Sebagaimana juga sholat. Sholat bagi laki-laki yang paling utama adalah shaf terdepan. Begitu juga dalam majelis ilmu. Yang paling utama adalah majelis di depan. Yang paling dekat. Itu yang paling utama. Adapun yang ketiga, yang dia berpaling, artinya dia nggak jadi masuk. Nggak jadi dia masuk, maka dia berpaling. Meninggalkan majelis ilmu. Maka Allah juga berpaling darinya. Ini semua, ini ya, hadis yang menunjukkan ya, bagaimana Allah SWT memberikan balasan kepada kita sesuai dengan amalan kita. Ketika kita bersemangat melakukan kebaikan, juga Allah SWT akan membalas dengan kebaikan. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala kharaja Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ala halqatin fil masjid. Faqala ma ajlasukum. Qalu jalasna nadhkurullah. Qala Allahi ma ajlasukum illa dak. Qalu ma ajlasana illa dak. Qala amma inni law lam astakhlifkum tuhmatan lakum wa ma ka'ana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqallu anhu hadithan minni. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum atau ma ajlasukum. Qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa man nabi alaina. Qala Allahi ma ajlasukum illa dak. Qalu wallahi ma ajlasana illa dak. Qala amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaikata. Rawahu Muslim. Yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya suatu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan keluar menuju halaqah yang ada di masjid. Kemudian Muawiyah bertanya, apa yang membuat kalian duduk di masjid ini? Maka kemudian sahabat yang duduk ketika itu, atau orang yang duduk di majelis ketika itu mengatakan, kami duduk untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah SWT. Kemudian Muawiyah mengatakan, apakah benar demi Allah kalian tidak duduk kecuali itu saja? Kata mereka, ya tidak ada yang membuat kami duduk kecuali itu. Kemudian Muawiyah mengatakan, sungguhnya aku tidaklah bersumpah, meminta sumpah kepada kalian karena menuduh kalian berdusta. Bukan itu, tapi tidaklah ada seorang yang memiliki kedudukan di sisi Rasulullah SAW yang lebih sedikit hadisnya daripada aku. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah keluar dari rumahnya kemudian mendapati halaqah para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuat kalian duduk di sini? Maka mereka para sahabat mengatakan, kami duduk untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah SWT. Kami memujinya karena Allah SWT telah memberikan hidayah kepada kami tentang Islam
Jadi para sahabat itu duduk berzikir pada Allah, maksudnya mengingat Allah, kemudian mengingat memuji Allah karena telah memberikan kepada kita dulu hidayah berupa Islam. Ini menunjukkan majelis zikir bukan hanya majelis semata-mata berzikir subhanallah alhamdulillah, tapi para sahabat itu bercerita, dulu kita di masa jahiliyah tidak punya, nggak tahu apa-apa, sekarang Allah alhamdulillah sudah diberikan apa? Nikmat Islam, itu maksudnya. Jadi mereka bercerita tentang diri mereka dahulu, berkisah. Itu termasuk majelis ilmu. Mengingat Allah, mengingat akan nikmat Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami tentang Islam. Wa ma manna bihi alaina, dan betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kami. Mengingat nikmat Allah. Oh, dulu bagaimana kita begini. Itu majelis ilmu. Itu majelis yang mengingat Allah di situ. Ini majelis ilmu di sini, majelis zikir dengan makna yang seluas-luasnya. Bukan majelis zikir yang semata-mata digantikan makna yang sempit, hanya dengan menyebut zikir subhanallah alhamdulillah, bukan itu. Mengingat nikmat Allah, mengingat atau membahas perkataan Allah, Al-Quran dan Sunnah, itu adalah majelis zikir. Sebenarnya dalam hadis ini dijelaskan bagaimana para sahabat itu mengingat masa lalu mereka dan mengingat nikmat Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah kalian tidak duduk kecuali karena itu saja. Kemudian para sahabat tadi mengatakan, demi Allah tidak ada yang membuat kami duduk di majelis ini, di masjid ini, kecuali hanya itu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku meminta kalian untuk bersumpah karena menuduh kalian berdusta, tapi sungguhnya datang kepadaku Jibril yang memberitahukan kepadaku bahwasanya Allah SWT membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Maka ini menunjukkan ya keutamaan majelis ini. Bagaimana? Ya, hadis ini menunjukkan juga keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimana beliau ketika menyampaikan hadis itu sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan. Di mana Nabi suatu ketika datang melihat para sahabat duduk di masjid, kemudian Nabi bertanya. Kemudian Muawiyah juga ketika melihat orang setelah beliau, ketika ingin menyampaikan hadis Nabi juga begitu. Teks hadis itu menggunakan cara Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu adalah orang yang sangat amanah dalam menyampaikan hadis. Ini suatu hal yang perlu kita pahami dengan baik, bahwasanya para sahabat itu orang yang sangat bersemangat dalam menyampaikan hadis, kemudian menyampaikan hadis itu apa adanya, kemudian kalau bisa mengikuti bagaimana cara Nabi menyampaikan. Bagaimana cara Nabi menyampaikan itu dan benar seperti itu. Menunjukkan amanahnya para sahabat. Bagaimana para sahabat itu menyampaikan hadis sebagaimana Nabi. Persis sama. Muawiyah bin Abi Sufyan menyampaikan hadis sebagaimana Nabi menyampaikan. Dan cara menyampaikan juga. Kalimatnya sama. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah orang yang sangat amanah dalam menyampaikan hadis Nabi SAW dan sangat takut berdosa atas nama Nabi SAW. Oleh karenanya, para ulama ahli hadis itu mengatakan seluruh para sahabat itu adalah adil, dihukumi adil, karena mereka adalah orang-orang yang sudah jelas menyampaikan hadis itu benar-benar amanah, tidak merubah sedikit pun. Bahkan mereka berusaha semampu mereka untuk menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh para sahabat. Tata caranya, momennya itu dibuat mirip oleh para sahabat. Kemudian faedah dari hadis ini bahwasanya orang yang senantiasa hidup di majelis zikir, majelis ilmu, maka Allah SWT membanggakan mereka di hadapan para malaikat sebagaimana hadis sebelumnya. Allah SWT membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Dan inilah suatu keutamaan yang kita sebutkan tadi. Yang mana keutamaan ini sebenarnya sudah cukup menjadi sebuah keutamaan ketika seorang yang hadir di majelis ilmu dibanggakan oleh Allah di langit sana, si fulan hadir majelis ilmu.
Cukup sebenarnya itu menjadi yang mendorong kita untuk hadir di majelis ilmu. Bagaimana kita dibanggakan oleh Allah SWT. Kadang kita dibanggakan oleh orang lain atau orang tua kita, kita sudah bangga. Ini bagaimana kalau Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi membanggakan orang yang beriman ketika dia hadir di majelis ilmu. Oke, ini ya sebuah keutamaan tentunya yang dengannya kita berusaha untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Nah, Allah Ta'ala. Nah, mungkin kita cukupkan ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, pembahasan setelah ini adalah cukup panjang, pembahasan tentang pikir pagi dan petang. Pembahasan setelah ini adalah zikir pagi dan petang. Kemudian beberapa adab ketika tidur. Jadi diulangi lagi tentang tidur. Yang itu adalah pembahasan terakhir dari kitab zikir. Jadi kita pembahasannya kitabul adhkar, yaitu tentang zikir. Bagian terakhir dari kitab zikir ini adalah pembahasan tentang zikir pagi dan petang. Dan zikir ketika tidur sebagai tambahan. Tadi sudah disebutkan riwayat oleh Imam Nawawi. Tapi diulang kembali nanti yang lebih lengkap di akhir pembahasan kitab zikir. Baru setelah itu nanti pembahasan tentang kitab doa, tentang doa. Nah, wallahu ta'ala mungkin ya kita cukupkan pembahasan kita siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang tentang bagian akhir dari kitab zikir, yaitu kitab zikir pagi dan petang. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.